Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wadi Zalmuati dengan NIM 425-18025 ingin menjelaskan mengenai konsep dan mekanisme pertahanan dalam cyber security. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih keamanan jaringan komputer itu. Nah, menurut John D. Howard, seorang analysis of security incidents on the internet, pada tahun 1989 sampai dengan 1995 menyebutkan bahwa katanya keamanan jaringan komputer itu merupakan proses pencegahan yang dilakukan oleh penyerang untuk terhubung ke dalam jaringan komputer melalui akses yang tidak sah atau penggunaan secara ilegal dari komputer dan jaringan. Nah, tujuannya apa nih untuk mengamankan jaringan komputer itu sendiri? Tujuannya ya untuk availability, reliability, dan confidentiality. Oke, sekarang kita masuk ke topik utama. Kita mulai dari kelemahan dan ancaman. Ingat, ancaman biasanya timbul disebabkan oleh adanya kelemahan. Nah, tujuan dari ancaman itu sendiri apa sih? Nah, yang pertama, ingin mengetahui data pada suatu jaringan untuk suatu kepentingan. Kemudian yang kedua, membuat sistem jaringan menjadi rusak. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keuntungan finansial tentunya dengan cara yang tidak benar. Nah, kemudian teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mendukung keamanan jaringan antara lain. Yang pertama ada autentikasi, enkripsi, dan perangkat pendukung. Oke, autentikasi. Autentikasi itu apa sih? Jadi autentikasi itu merupakan verifikasi apakah seseorang itu adalah orang yang berhak atau bukan. Biasanya berupa username dan password. Kemudian, tahap-tahapan autentikasi itu biasanya juga yang pertama ada autentikasi mengetahui lokasi, autentikasi untuk mengenal apakah sistem operasi ini yang terhubung ke jaringan beberapa minggu yang lalu atau bukan, kemudian autentikasi untuk mengenal user, kemudian juga ada autentikasi untuk mengetahui fungsi dan proses yang sedang terjadi di suatu jaringan. Kemudian yang kedua ada enkripsi. Nah, secara teknis, enkripsi ini merupakan proses konversi teks biasa yang terbaca manusia atau human readable plain text menjadi teks yang tidak bisa dibaca dan dimengerti oleh manusia atau incomprehensible text. Ya, tentunya ini untuk keamanan ya. Kemudian yang ketiga ada perangkat pendukung, di mana di sini disarankan untuk penggunaan perangkat lunak dan perangkat keras jaringan, seperti misalnya firewall, router, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk di metode keamanan jaringan. Yang pertama itu ada pembatasan akses pada network. Misalnya nih, Anda adalah seorang administrator jaringan dalam sebuah perusahaan. Nah, agar tidak terjadi penyalahgunaan akses, maka sebagai seorang administrator, Anda harus memberikan akses kepada orang yang berhak saja. Dan tentunya dengan menggunakan username dan password yang unik. Nah, berikut merupakan tips-tips untuk memilih password. Yang pertama ada minimal 6 atau 8 karakter, lebih panjang lebih bagus, asal mudah diingat tentunya, unik, bukan data pribadi, gabungan teks, angka, dan simbol, kemudian bukan kata yang umum digunakan, misalnya yang tertera dalam kamus gitu. Kemudian yang kedua ada penggunaan enkripsi ya, penggunaan enkripsi. Nah, misalnya pada akses nirkabel nih, sudah dilakukan survei bahwa lebih dari setengah jaringan nirkabel saat ini terbuka lebar tanpa adanya pengamanan. Kasus seperti ini bisa dimanfaatkan oleh semua, siapa saja yang ingin melihat lalu lintas data dan informasi sensitif kita. Nah, salah satu enkripsi yang banyak digunakan saat ini adalah menggunakan enkripsi WPA2 yang sudah terjamin keamanannya. Kemudian yang terakhir ini ada penggunaan digital signature, di mana digital signature ini merupakan sederetan data yang menghubungkan suatu message dengan beberapa sumber informasi. Ya tentunya untuk ini ya, untuk meyakinkan kepada si penerima bahwa ini benar-benar belum pernah berubah gitu, data yang memang benar-benar belum pernah berubah gitu. Nah, kemudian kita masuk ke mekanisme pertahanan. Yang pertama, ada yang namanya implementasi IDS. Oh ya, sebelumnya saya ingin menjelaskan gini loh. Ketika sebuah perangkat terhubung ke jaringan internet atau publik, maka salah satu hal yang perlu dipertimbangkan adalah perihal keamanan. Banyak sekali jenis ancaman di jaringan publik seperti information atau identity theft, data loss dan manipulation, bahkan disruption of service. Untuk mengurangi segala macam resiko dan kerugian yang diakibatkan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, maka kita sebagai network administrator atau network super engineer juga dituntut untuk selalu aktif dalam melakukan pencegahan terhadap security threat, terutama dari sisi networking dengan metode yang pertama ada implementasi IDS atau Intrusion Detection System, di mana IDS ini sebenarnya berupa paket-paket yang tidak wajar gitu.
Mengapa IDS dapat mengidentifikasi paket-paket yang tidak wajar? Karena IDS memiliki daftar signature based yang digunakan untuk menilai apakah sebuah paket itu wajar atau tidak. Kemudian ada dua jenis IDS nih, yang pertama ada network based IDS dan host based IDS. Network based itu dia mengamati jaringan untuk mendeteksi adanya kelainan, misalnya network flooding, port scanning, dan lain sebagainya. Sedangkan host based itu contohnya ya, misal dia tahu bahwa oh di workstation ini ada virus nih, kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua ada port scanner, di mana port scanner ini menarik nih. Port scanner merupakan aplikasi yang digunakan untuk melihat informasi atau status dari protokol dan port yang terbuka dari sebuah perangkat. Namun, hal ini ternyata justru memberikan potensi tinggi bagi penyerang untuk melakukan eksploitasi dari protokol atau port tertentu. Kenapa? Karena port akan terbuka jika ada aplikasi jaringan komputer yang siap menerima koneksi. Aplikasi ini tentunya dapat menjadi pintu masuk penyerang ke dalam sistem jaringan komputer. Tentunya ini sangat berbahaya ya. Kemudian yang terakhir ada pakai fingerprinting, di mana ini merupakan mekanisme untuk mengetahui peralatan apa saja yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Nah, kita masuk ke mengatasi ancaman, namun sebelumnya kita terlebih dahulu membahas serangan-serangan apa saja yang ada di dalam jaringan komputer. Yang pertama ada 21 DDoS, atau kepanjangannya itu Denial of Service dan Distributed Denial of Service. Ini merupakan metode serangan di mana klien menyerang pihak server dengan secara terus-menerus mengirim paket inisiasi sehingga server tidak dapat membuat koneksi gitu. Nah, contoh dari DOS ini pertama ada SYN flood attack, di mana host menerima paket SYN dalam jumlah yang sangat banyak dan secara terus-menerus yang menyebabkan dan berdampak pada memori, di mana memori akan habis teralokasi. Yang mengakibatkan lagi, jika ada permintaan baru, si server ini tidak dapat melayani karena memorinya sudah habis gitu. Nah, kemudian ada yang namanya Smurf attack. Smurf attack ini mekanismenya itu berupa penyerangan yang mengirimkan paket ping permintaan ke suatu host dan merubah alamatnya menjadi alamat IP yang lain, sehingga host tersebut akan mengirim paket balasan ke IP tersebut. Gitu. Nah, kemudian ada paket sniffing, di mana paket sniffing ini merupakan sebuah metode serangan dengan cara mendengarkan seluruh paket yang lewat pada sebuah media komunikasi. Kemudian ada IP spoofing, ini maksudnya itu menipu orang dilakukan dengan mengubah IP sumber kemudian, gitu. Nah, di IP spoofing ada yang namanya man in the middle attack, di mana pada serangan ini penyerang akan berperan sebagai orang di tengah antara dua pihak yang sedang berkomunikasi dan akan mengganti pesan. Nah, berikut adalah cara mengatasi gitu. Yang pertama, untuk SYN flood attack kita bisa lakukan microblocks dengan mengalokasikan memori yang sangat kecil gitu, karena tadi kan kalau di SYN itu memorinya terkuras habis gitu. Kalau microblocks mengatasi itu dengan mengalokasikan memori yang kecil. Kemudian untuk Smurf attack tidak melayani permintaan ping request. Untuk paket sniffing disarankan dan sangat disarankan menggunakan koneksi SSL atau VPN supaya aman. Kemudian untuk IP spoofing bisa menggunakan scrambling dan juga menggunakan konfigurasi firewall yang tepat. Oke, saya rasa cukup presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.